Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Adawiyah, mahasiswi IAIN Madura, program studi perbankan syariah kelas C, nomor absen 32, NIM 203830221110. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua yang dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang ini. Yang saya hormati Ibu Heni Trianingsi MA selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan orasi ilmiah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia yang bertemakan motivasi semangat belajar di masa pandemi ini. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yang dilaporkan di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Pada awal tahun 2020, dunia sedang waspada dengan COVID-19 ini karena persebaran dan penularan virus ini semakin cepat dan tak terkendali hampir seluruh di dunia. Sehingga WHO menetapkan wabah ini sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Ratusan ribu manusia terpapar oleh virus ini dan bahkan puluhan ribu lainnya meninggal dunia. Rumitnya penanganan wabah ini membuat pemerintah menerapkan kebijakan yang sangat ketat untuk memutus rantai penularan virus ini. Pemerintah di seluruh dunia menerapkan kepada semua masyarakatnya untuk lockdown atau karantina, di mana kegiatan di luar rumah sangat dibatasi. Upaya pemerintah Indonesia dalam memutus rantai penularan virus corona ini adalah menghimbau kepada seluruh masyarakatnya untuk selalu berada di dalam rumah, mengisolasi diri, menjaga jarak atau social distancing, dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Hal ini dilakukan dengan harap virus ini tidak menyebar lebih luas dan upaya penyembuhan berjalan dengan secara maksimal. Dalam usaha pembatasan sosial ini, pemerintah Indonesia juga telah membatasi kegiatan di luar rumah. Salah satunya kegiatan pendidikan yang dilakukan melalui pembelajaran online atau secara daring seperti yang saya dan teman-teman semua alami sekarang. Kita semua sudah cukup lama melakukan kegiatan di dalam rumah. Salah satunya melakukan kuliah online. Membuat kita merasa cepat bosan, merasa sedih karena tidak bisa melakukan kegiatan di luar rumah dan susah untuk berkumpul dengan teman atau kerabat dari luar. Sebagai mahasiswa yang biasanya kita bertatap muka dengan dosen di dalam kelas, sekarang harus secara daring atau secara online. Yang tiap harinya kita selalu berada di depan layar komputer, layar laptop, maupun layar HP untuk mendapatkan penjelasan dosen dengan keadaan sendirian yang membuat kita lebih cepat merasa bosan. Dan banyak di luar sana, terutama saya sendiri dalam menjalankan kuliah online ini susah untuk menerima materi yang dijelaskan oleh dosen kita.
semangat belajar yang menurun, lebih mudah stres, dan lain sebagainya. Kegiatan yang biasanya dilakukan pada waktu-waktu normal membuat mahasiswa akan cepat bosan karena kegiatan di luar sangat dibatasi, apalagi sangat dilarang. Bahkan tempat-tempat hiburan pun ditutup. Itulah mengapa motivasi belajar sangat dibutuhkan oleh mahasiswa pada saat ini. Motivasi belajar dalam diri seseorang akan menimbulkan gairah atau meningkatkan semangat dalam belajar. Motivasi ini cukup penting, ya meskipun tidak terlihat, tapi ini benar-benar sebuah kekuatan yang membuat kita tetap semangat dalam belajar, tetap semangat untuk terus berjalan, tetap semangat untuk terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Tapi bagaimana sih kita mendapatkan motivasi belajar pada masa pandemi ini? Salah satunya kita harus mengetahui sumber motivasi pada diri kita sendiri. Hal yang pertama kali dilakukan itu adalah refleksi diri. Artinya kita pikirkan mengapa sih kita harus kuliah. Sebenarnya kita kuliah itu mau apa sih? Mengapa kita harus tetap belajar pada masa pandemi ini? Seperti itu. Jadi misal sumber motivasi kita untuk kuliah, untuk belajar pada saat ini itu untuk orang tua kita, untuk diri kita sendiri, untuk mewujudkan cita-cita kita dan lain sebagainya. Setidaknya kita harus mempunyai motivasi, maka dari itu sumber motivasi harus kita cari tahu dalam diri kita sendiri. Seperti sumber motivasi saya dalam kuliah atau dalam belajar ini, saya ingin mendapatkan nilai IPK yang sempurna, sukses, ingin mendapatkan pekerjaan setelah kuliah, lulus kuliah tepat waktu, membahagiakan kedua orang tua saya, dan membahagiakan orang-orang terdekat saya. Ketika kita berada pada waktu lagi malas belajar, lagi malas mengerjakan tugas dari dosen dan lain sebagainya, sebenarnya sumber motivasi kita itu apa gitu ya. Terkait dengan sumber motivasi tadi, tolong kita harus sadar apa yang mempengaruhi kita dalam diri atau dari luar. Jadi ya, untuk membangkitkannya kita harus melihatnya lagi. Kalau kebanggaan menjadi suatu sumber motivasi, seperti kita suka dalam suatu mata kuliah, mungkin itu ya kita stimulasi kembali. Yang kedua itu adalah mindset. Ketika kita berpikir selalu tetap semangat belajar, maka kita akan mendapatkan nilai IPK yang bagus, lulus tepat waktu, dan akhirnya kita dapat mencapai pencapaian yang kita inginkan sebagai mahasiswa. Dan kita harus berpikir juga ketika kita malas belajar atau bosan, maka hasilnya kita tidak akan berkembang, tidak akan bisa mencapai apa yang kita inginkan. Jadi kita harus berpikir atau kita harus pikirkan bagaimana ketika kita sedang semangat belajar dan ketika kita sedang malas belajar. Meskipun kita melakukan kegiatan belajar mengajar di rumah atau secara daring, kita sebagai mahasiswa-mahasiswi harus tetap semangat belajar ya. Belajar boleh di mana saja, asalkan kita bisa menekuni dan memahami apa yang kita pelajari. Karena pendidikan itu sangat penting bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Jangan jadikan pandemi ini sebagai alasan kita untuk malas belajar, malas melakukan aktivitas di rumah. Kita boleh mengeluh ketika merasa capek, tetapi jangan putus asa dan bermalas-malasan.
Ketika kita capek, maka kita hanya perlu istirahat. Setelah itu kita harus semangat kembali untuk belajar dan melakukan aktivitas lainnya. Karena kita mempunyai mimpi, mempunyai cita-cita, mempunyai tujuan di masa datang yang harus kita wujudkan untuk membahagiakan kita sendiri, membahagiakan orang tua, keluarga, maupun orang-orang terdekat kita. Dan agar usaha kita itu tidak sia-sia. Merasa bosan, capek, lelah itu hal wajar, tapi jangan sampai kalah dengan rasa itu. Kita harus tetap menanamkan motivasi belajar atau motivasi semangat hidup kita pada diri kita sendiri. Kita harus yakin bahwa kita bisa melewati semua ini meskipun keadaan yang tidak memungkinkan ini. Dan kita yakin kita tidak sendirian. Kita pasti memiliki teman yang sama keadaannya seperti kita. Kita bisa saling sharing bersama teman kita dan saling menyemangati satu sama lainnya. Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga kita semua diberi kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang berada di luar maupun di rumah, selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada, selalu memakai masker, dan jangan lupa selalu mencuci tangan dan menjaga kebersihan diri kita sendiri. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.